Udara dingin di saat subuh selalu menjadi teman setiaku setiap hari. Aku selalu bangun lebih awal untuk membuat jajanan ringan yang sering kutitipkan di warungnya Leni, sepupu dari Mas Surya. Untungnya nggak seberapa, namun bisa sedikit menjadi tambahan untuk membeli keperluannya Fatih dan sekaligus buat jajananku setiap hari. Sejak kehadiran Fatih, aku memang memilih mengundurkan diri dari pabrik tempatku bekerja untuk fokus mengurus anakku, walaupun itu bukan kemauanku seutuhnya. Sejujurnya, Mas Surya yang melarangku kerja di sana, karena ia sering cemburu buta dengan teman sepabrikku. Padahal Arif memang sudah menjadi sahabat lamaku, bahkan sebelum aku menikah dengan Mas Surya. Seketika hidungku jadi kembang kempis, mencoba menerka sebuah bau yang baru saja lewat di indera penciumanku. Bau wangi? Seketika bulu kuduku sedikit merinding, membayangkan makhluk tak kasat mata yang paling kutakuti sejak duduk di bangku sekolah dasar. Tapi kok aku seperti mengenal bau ini? Aku mengikuti arah bau yang menyerbak itu menggunakan insting dari indera penciumanku. Mas Surya. Aku mengintip lewat lubang kecil di pintu akibat santapan rayap. Rayap sedikit membantuku untuk pekerjaan detektif ini. Mau kemana dia pagi-pagi begini sudah rapi? Wangi pula. Padahal ke acara kondangan pun, ia sangat enggan untuk memakai wewangian. Aku buru-buru berjalan mundur kalau melihat badan itu tengah berbalik dan berjalan ke arah pintu. Secepat kilat aku langsung kembali ke tempat favoritku untuk melanjutkan tugas keseharianku. Berkat bakat aktingku yang sudah sedikit profesional, aku bisa dengan tenang bernyanyi lagu andalanku tanpa deg-degan dengan kedatangannya. Sarapannya udah, Yas. Sapanya padaku yang tengah berpura-pura menyibukkan diri. Sebentar lagi, Mas. Balasku masih pura-pura cuek dengan bau wangi yang masih terus saja menyerbak di hidungku. Dicepetin dikit bisa? Mas sudah lapar mau berangkat kerja. Kerja apa, Mas, subuh-subuh begini? Ada sedikit masalah teknis di tempat kerja dan Mas yang harus menyelesaikannya pagi ini. Haha, aku tertawa dalam hati. Dia meremehkan daya ingatku yang setajam silet. Suamiku bekerja di perusahaan swasta yang setiap awal bulan sudah dibagikan jadwal hari kerja dan hari libur untuk para pekerjaannya. Yang jadwalnya nggak bisa diganggu-gugat kecuali dalam keadaan darurat saja. Dan aku selalu menandai hari liburnya Mas Surya sebagai hari kewarasanku. Ya, dalam sehari itu dia yang akan menggantikan posisiku untuk mengurus Fatih anak kami. Atau jika tidak, hari libur itu akan kami manfaatkan dengan jalan-jalan sekedar untuk refreshing. Aku tahu pasti pagi ini ia akan berencana untuk menemui perempuan itu setelah semalam aku tak mengizinkannya keluar. Pagi ini aku tak berniat melarangnya lagi. Karena aku tahu jika seorang laki-laki sudah bertekad, maka ia akan menempuh jalan itu apapun rintangannya. Akhirnya di otakku muncul sebuah ide cemerlang. Sambil menunggu nasi yang masih berada dalam rice cooker, aku mencoba membangunkan Fatih secara perlahan-lahan. Aku mulai menggeliti kaki mungil itu agar ia segera terjaga dalam tidurnya. Untung saja Fatih semalam tidak begadang, jadi kurasa waktu tidur ini sudah pas untuknya. Kurang lebih 5 menit berusaha, akhirnya balita kecil itu mulai menggerakkan badannya ke kiri dan ke kanan. Akhirnya berhasil, meskipun ada sebuah tangisan kecil dari Fatih yang mewarnai aksiku pagi ini. Buru-buru aku menggendong Fatih untuk menenangkannya dalam dekapanku. Merasa Fatih sudah mulai tenang,
Aku kemudian menyerahkannya pada Mas Surya dengan alasan aku masih harus memasak lauk di dapur. Dengan bahagia tanpa curiga, Mas Surya menyambut anak sematawayangnya itu yang menurut orang-orang lebih mirip dirinya dibanding aku yang telah melahirkannya. Setengah cekikikan aku kembali ke dapur dan menunggu hasil dari rencanaku. Tak sampai 10 menit, suara Mas Surya sudah terdengar memanggil namaku dengan lantang. "Yasmin, anakmu mengompol." Aku tertawa geli dari dapur membayangkan Mas Surya yang sudah rapi dan wangi kini diompoli Fatih. Dia tidak menyadari bahwa aku telah melepas lebih dulu popoknya Fatih sebelum kuserahkan ke dalam pelukannya. "Rasakan kau, Mas, biar istri barumu itu juga tahu bagaimana bau pesing anakmu," omelku dalam hati. Walaupun aku tahu itu tak akan menghalangi jalannya untuk bertemu perempuan itu, namun setidaknya aku sudah sedikit menggagalkan rencananya untuk tampil rapi dan wangi di depan perempuan itu. Enak saja di rumah bersamaku selalu berdandan kumuh, giliran di luar mau gaya-gayaan. Aku masih tetap tak bisa menahan tawaku kalau melihat Mas Surya yang tengah keluar dari kamar mandi sambil mengibas-ngibaskan rambutnya. Kini dengan pakaian seadanya, ia mencoba mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil yang ada di tangannya. "Mas, nanti kamu pulangnya jam berapa?" "Mungkin agak larut, Yas. Soalnya aku akan mampir dulu di rumah ibu. Kan kemarin kamu gak izinin aku untuk menginap di sana." "Mih, sekalian aku bungkusin lauk buat ibu. Nanti kamu antarkan dulu ya sebelum berangkat." "Nggak usah ya, Has. Ibu alergi ikan ini. Lagian aku sudah telat nih, mau langsung berangkat saja." Terlihat Mas Surya yang tengah terburu-buru merapikan bajunya hingga lupa menggunakan minyak wanginya kembali. Aku membuka kembali lauk yang sudah kumasukkan dalam kotak makanan kecil itu. Sejak kapan ibu alergi ikan beginian? Sedikit rasa sakit di dada, akhirnya aku membiarkannya pergi. Aku bukan membiarkannya, hanya saja aku sedang menahan diri. Aku tahu jika kutanggapi ini dengan emosi, aku tidak akan mendapatkan bukti apa-apa. Apalagi Mas Surya sangat teliti hingga tak menyisakan satu jejak pun pada ponselnya. Aku tak tahu entah dia punya ponsel cadangan atau bagaimana. Yang jelas isi ponselnya sangat bersih. Bahkan jika orang yang tak tahu, mungkin mereka tak akan mengira jika ia tengah mengkhianatiku di belakang. Hatiku bertambah cemas saat harus mengantarkannya sampai ke depan pintu yang sudah ku tahu pasti ia akan menemui perempuan lain. Meski hati berkeinginan buruk untuk mendoakannya yang tidak-tidak, namun aku tidak setega itu. Walau bagaimanapun ia tetap ayah dari anakku. Baru saja ingin mengurung diri dan menangis seharian di kamar, telingaku sudah menangkap bunyi gerobak dari abang gado-gado langgananku. Untuk menangis pun kurasa diriku butuh kalori yang lebih banyak. Sebelum melakukan tindakan itu, aku harus mengisi perutku dulu sampai kenyang. Karena kata orang, sakit hati tidak akan mematikanmu, namun sakit ma bisa membunuhmu.